Anak, apakah sudah bisa dimulai? Bisa, Pak. Udah Pak Redmi. Oke, Udah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik, sehat. Pak. Oke, semoga masih semangat untuk belajar. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Bapak absen dulu. Vetami Diasari, Hadir, Pak. Sabina Nur Hakiki, Sabina, Hadir, Pak. ya. Ana Setiatin, Hadir, Pak. Nasa Fatri Ika Malik, Hadir, Pak. Lutfiana Fauzia, Ada, Pak. Revina Zulfa Tunisa, Hadir, Pak. oke. Cerlina Lana Nanta, Hadir, Pak. oke, alhamdulillah. Sepertinya semuanya hadir. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan manusia dan bagaimana gaya hidup bisa mempengaruhi kesehatan paru-paru. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis hubungan gaya hidup dengan kesehatan sistem pernafasan serta menentukan langkah-langkah pencegahan paling efektif. Sebelum masuk ke materi inti, yaitu menganalisis hubungan gaya hidup dengan kesehatan sistem pernafasan, kita harus pahami dulu struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem pernafasan. Ada yang tahu apa aja organ-organ sistem pernafasan? Saya, Pak. Ya, nah, saya. Hidung. Ya, hidung salah satu organ yang pertama kali udara masuk. Ada yang lain? Oke, sepertinya nggak ada. Bapak mau share screen dulu. Apakah terlihat anak-anak? Terlihat, Pak. Sudah Pak. Oke. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan secara singkat fungsi dan struktur dari organ-organ penyusun sistem pernafasan. Yang pertama di sini ada rongga hidung, yaitu tempat masuknya udara pertama kali, dan di dalam rongga hidung ini terdapat bulu-bulu halus yang fungsinya itu untuk menyaring debu dan kotoran dan melembabkan udara. Oleh sebab itu, bernafas menggunakan hidung itu lebih sehat ketimbang bernafas menggunakan mulut. Selanjutnya, udara masuk melewati faring. Di faring ini merupakan persimpangan antara dua jalur, yaitu jalur pernafasan dan jalur pencernaan. Jalur pencernaan yang mengarah ke lambung dan jalur pernafasan yang mengarah ke paru-paru kita. Kemudian udara masuk ke laring. Di laring ini terdapat pita suara dan fungsi dari laring adalah tempat masuknya udara serta menghasilkan suara ketika kita berbicara. Dari laring, udara masuk ke trakea
atau batang tenggorokan. Trakea tersusun dari cincin-cincin yang terbentuk dari tulang rawan yang fungsinya itu agar kita tidak kolaps waktu bernafas. Jika dilihat dari gambar, semakin ke bawah trakea ini akan bercabang. Nah, cabang yang kanan ini disebut bronkus kanan dan cabang yang kiri disebut bronkus kiri, yang fungsinya menyalurkan udara ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini bronkus akan bercabang lagi yang lebih kecil. Cabang-cabang dari bronkus yang lebih kecil ini disebut bronkeolus. Nah, di ujung tiap bronkeolus ini ada gelembung-gelembung udara yang disebut alveolus, yang di mana fungsi alveolus ini sangat penting, yaitu tempat pertukaran udara. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Ada yang masih bingung? Belum, Pak. Oke, baik. Untuk memperluas wawasan kalian terkait materi kita hari ini, Bapak akan menayangkan video pendek. Sebentar, Bapak mau share screen dulu tentang videonya. Bagaimana ini? Ya. Apakah terlihat? Terlihat, Pak. Ya, silahkan disimak baik-baik videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih semangat untuk belajar. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu gangguan pada sistem pernapasan. Yuk kita mulai dengan menonton video singkat berikut ini. Hello, friends. Hope you're doing good today. But unfortunately, I'm not. As you can see, or hear, I am constantly coughing. Wait a minute. Kalian pernah merasakan hal yang sama? Atau mungkin pernah melihat orang di sekitar kita sering batuk, nafasnya berbunyi, atau bahkan terengah-engah saat berjalan sebentar? Padahal bernapas itu harusnya mudah dan otomatis kan? Tapi saat ada tamu tak diundang yang mengganggu sistem pernapasan, kita bisa bermasalah. Nah, di video ini kita akan bedah tuntas apa saja yang bisa mengganggu paru-paru dan saluran nafas kita, mulai dari infeksi, alergi, sampai kebiasaan buruk. Mari kita cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di balik batuk, sesak, dan bersin yang mengganggu itu. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam apa saja gangguan sistem pernafasan, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian sistem pernafasan serta struktur organ pernafasan. Yuk simak video berikutnya. Apa sih pengertian sistem organ pernafasan manusia? Sistem organ pernafasan manusia merupakan pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen atau O2 dari udara, kemudian mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari tubuh. Macam-macam struktur organ pernafasan. Yang pertama ada rongga hidung, kemudian ada faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, paru-paru, dan yang terakhir pertukaran gas terjadi pada alveolus. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang gangguan dan penyebab pada sistem pernafasan manusia. Nah, anak-anak, ada yang tahu pengertian dari gangguan pada sistem pernafasan manusia itu? Nah, jadi gangguan pada sistem pernafasan manusia adalah suatu kondisi di mana terjadinya kesulitan seperti bernafas, lalu sesak nafas, dan gangguan pada salah satu sistem pernafasan manusia.
Nah, gangguan ini dapat bersifat ringan hingga berat dan dapat menyebabkan kerusakan oksigen jika tidak diatasi dengan segera. Selanjutnya ada beberapa penyakit pada sistem pernafasan manusia, diantaranya yaitu pertama ada influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Gejala umum influenza yaitu demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga terasa gatal. Dengan kondisi hidung tersumbat, penderita influenza akan kesulitan untuk bernafas. Virus influenza keluar dari tubuh seseorang bersamaan dengan batuk dan pilek, kemudian disebarkan melalui udara. Agar kamu tidak mudah tertular virus influenza, sebaiknya kamu selalu menggunakan masker ketika berkendaraan dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan. Selanjutnya ada tonsilitis. Secara normal, tonsil atau amandel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis. Gejala tonsilitis yaitu berupa sakit tenggorokan, peradangan batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga hingga demam. Untuk penanganannya bisa meliputi istirahat yang cukup, banyak minum, dan berkumur menggunakan air garam yang hangat. Ketiga ada faringitis. Adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri maupun jamur. Selain disebabkan oleh infeksi, virus, bakteri, dan jamur, faringitis juga dapat disebabkan oleh zat kimia yang dapat mengiritasi jaringan pada faring. Faringitis merupakan penyebab umum sakit tenggorokan. Orang yang menderita faringitis biasanya disertai dengan radang tonsil yang menyebabkan rasa nyeri saat menelan makanan. Untuk penanganan faringitis yaitu dengan memberikan antibiotik dan antifungi untuk membunuh bakteri serta jamur yang menginfeksi faring. Selanjutnya yaitu pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Penyebab terjadinya pneumonia antara lain karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Namun, umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia. Gejala dari penyakit pneumonia yaitu demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernafas. Penyakit pneumonia dapat ditularkan melalui udara ketika penderita pneumonia batuk maupun bersin. Penanganannya yaitu pneumonia dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik, obat pembuat saluran nafas menjadi lebar atau bronkodilator, terapi oksigen, dan penyedotan cairan dalam paru-paru. Lalu yang terakhir ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, dapat menyebar ke seluruh paru-paru bahkan jaringan di sekitar paru-paru. Gejala orang yang menderita paru-paru yaitu biasanya batuk disertai dengan darah, berat badan berkurang drastis, nafas menjadi lebih pendek, dan sakit pada bagian dada. Untuk penanganannya bisa meliputi operasi, kemoterapi, dan melakukan imunoterapi. Sekitar 85% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh merokok dalam jangka waktu yang lama, sedangkan 10-15% kasus terjadi pada orang yang tidak pernah merokok. Kanker paru-paru pada orang yang tidak merokok dapat diakibatkan karena kombinasi faktor keturunan dan faktor lingkungan, misalnya ketika menghirup debu asbes dan udara yang terpolusi, termasuk akibat menjadi perokok pasif. Dari berbagai macam gangguan sistem organ pernafasan tadi, perlu untuk kita menjaga kesehatan organ sistem pernafasan. Yang pertama, berhenti merokok, memakai masker pada wilayah yang berpolusi, kemudian makan yang bergizi, dan jangan lupa olahraga secara teratur. Dalam video pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa sistem organ pernafasan manusia merupakan pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen dari udara yang disebut O2 dan membuang karbon dioksida dari tubuh yang disebut CO2. Nah,
Struktur dari organ pernafasan meliputi rongga hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan juga paru-paru. Selanjutnya kalian telah mempelajari mengenai gangguan pada sistem pernafasan manusia. Nah, yang pertama ada asma, bronkitis, emfisema, pneumonia, sama farangitis, dan masih banyak lagi. Nah, dari gangguan tersebut dapat disebabkan oleh peradangan atau infeksi, virus, dan juga penyakit keturunan atau genetik. Nah, setelah kalian melihat video pembelajaran ini, silahkan mengerjakan kuis di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya dan semangat belajarnya hari ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk bertanya di WhatsApp group. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, mudah-mudahan video telah selesai. Ada yang tahu? Duh, kok masih ya ini videonya? Oh, sebentar. Nah, ada kendala sedikit. Oke, ada yang tahu apa isi dari video tadi? Jadi dalam video tadi dijelaskan bahwa ada beberapa kebiasaan yang menjadi faktor resiko gangguan sistem pernafasan seperti merokok, asap kendaraan, kurang olahraga, dan lingkungan yang kotor. Contoh gangguannya antara lain adalah asma, bronkitis, pneumonia, dan yang paling parah adalah kanker paru. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan gaya hidup sehat seperti tidak merokok, rutin olahraga, menjaga kebersihan rumah, dan menghindari polusi maksudnya, maaf. Sampai sini ada yang ditanyakan? Mbak. Oke, saya anggap semuanya paham. Sekarang Bapak minta kalian membentuk kelompok yang nantinya tiap kelompok akan Bapak beri tugas, yaitu mengerjakan LKPD digital di Google Classroom yang kemudian akan kalian presentasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya masing-masing. Untuk link Google Classroom-nya nanti akan Bapak cantumkan di kolom chat. Kemudian untuk kelompoknya pilih sendiri atau Bapak yang acak? Baca aja, Pak. Bapak saja, Pak. Oke. Untuk kelompok pertama Mbak Lutfiana Fauzia dengan Mbak Revina. Untuk kelompok 2 Cerlina dengan Ana Setiatin. Untuk kelompok 3 bisa ini Nasa Fatrika Malik dengan Sabina Nur Hakiki. Untuk link Google Classroom-nya sebentar Bapak akan cantumkan di kolom chat. Link Google Classroom-nya sebentar ya anak-anak. Mana ini linknya? Kok
Google Classroom-nya di mana ya? Ya nggak tahu, Pak. Kan Bapak yang punya linknya. Sebentar, sebentar. Nah, ini. Astagfirullah ini. Revina ngetik apa ini? Anak bandel ini ya. Oke, Sudah silakan terkirim, Pak. dicek di kolom komentar. Segera Ini, masuk Pak. ke Google Classroom. Bapak beri waktu berapa ya? 30 menit cukup nggak sih? Cukup, Pak. Oke, silakan kerjakan. Siap, Pak. Oke, Pak. Pak, izin bertanya. Iya, Celina. Pak, izin bertanya, untuk LKPD-nya itu nanti kan pembagian kelompok ya, Pak. Nanti apakah langsung dikirim ke Google Classroom atau nanti ada presentasi sendiri ya, Pak? Langsung dikirim di Google Classroom. Nanti setelah dikirim akan ada sesi presentasi. Jadi silahkan yang mau secara sukarela presentasi bisa melakukan presentasi. Jika nanti kayaknya nggak ada ya dapat tunjuk mungkin. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Udah sampai mana pengerjaannya? Loh, apa ini? Wah, jaringannya sulit. Sebentar. Halo, apakah suara Bapak terdengar? Terdengar, Pak. Oke, udah Terdengar, sampai Pak. mana pengerjaannya? Ini masih kurang sedikit. Oh ya, jika ada kendala atau ada kesulitan, bisa langsung on mic atau tulis di kolom chat, nanti Bapak baca ya. Ya, mohon maaf, apa yang ditulis di kolom chat, Pak? Maaf, terputus sinyal saya, susah. Oh, gini, Masa, kalau ada kendala atau ada yang sulit ketika mengerjakan LKPD, nanti bisa tulis di kolom chat atau bisa langsung on mic. Baik, Pak. Tapi ini mudah semua, Pak. Alhamdulillah. Oh iya ya. Saya belum, Pak. Ya, silahkan dikerjakan dulu, masih banyak kok waktunya.
Halo anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakannya? Halo, apakah suara Bapak terdengar? Halo, hei. Oh, koneksi. Sebentar. Oh, kok koneksi ya? Kenapa ini? Maaf, Bapak terkendala koneksi tadi. Gimana, udah selesai mengerjakannya? Untuk kelompok 2 sudah, Pak. Sudah oke ya. Apakah bisa untuk dipresentasikan sekarang, Carlina? Bisa, Pak. Izin share screen ya, Pak. Oh iya, silakan. Sebentar. Oke, kelompok 2 mau presentasi. Carlina sama Anatin ya tadi, lupa. Pak, izin. Ini Ya. saya masih belum bisa share screen. Mungkin teman saya mungkin bisa, Pak, Anatin. Atau gini, eh, hasil kerjaan kamu kirim ke Bapak, nanti biar Bapak yang share screen. Kamu tinggal baca di sini, gimana? Sebentar, Pak, masih ada kendala sedikit. Oke, gimana? Atau gini, hasil kerjaan kamu, nah ini bisa nih kok.
Mohon maaf Pak, tadi saya mau share screen ternyata sinyalnya masih susah Pak, jadi belum bisa share screen tadi. Oh ya, nggak apa-apa. Berarti ini langsung presentasi ya Pak? Langsung? Ya, langsung saja, menghemat waktu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggotanya beranggotakan saya sendiri, Serlina Lana Ananta, dan Ana Setiatin. Baik, tanpa berlama-lama, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada tabel yang isinya ada studi kasus, analisis penyebab, dampak terhadap sistem pernafasan, serta langkah pencegahannya paling efektif. Nah, untuk nomor 1, studi kasusnya itu adalah remaja yang sering merokok dan berada di lingkungan penuh asap rokok. Untuk analisis penyebabnya itu ada paparan nikotin, tar, dan karbon monoksida dari rokok serta asap rokok. Terus ada dampak terhadap sistem pernafasan, yaitu kerusakan alveolus, berkurangnya kapasitas paru-paru, bronkitis, emfisema, dan resiko kanker paru-paru. Untuk langkah pencegahannya yang paling efektif yaitu menghentikan kebiasaan merokok, menjauhi perokok, mengikuti edukasi bahaya rokok, dan menerapkan kawasan bebas rokok. Terus lanjut, yang kedua ada studi kasus warga kota besar dengan tingkat polusi udara yang tinggi. Untuk analisis penyebabnya itu banyak kendaraan bermotor, terus pabrik, dan kualitas udara memburuk. Untuk dampak terhadap sistem pernafasannya yaitu iritasi saluran nafas, radang paru-paru, meningkatnya resiko asma, menurunnya fungsi paru-paru. Terus untuk langkah pencegahannya itu dengan menggunakan masker, menanam pohon, mengurangi kendaraan pribadi, serta melakukan penghijauan. Terus ada studi kasus yang ketiga yaitu siswa yang jarang berolahraga dan sering begadang. Untuk analisis penyebabnya yaitu kurangnya aktivitas fisik dan pola tidur yang buruk. Terus ada dampak terhadap sistem pernafasannya yaitu daya tahan tubuh menurun, pernafasan pendek dan cepat, oksigen ke jaringan juga berkurang. Lalu langkah pencegahan yang paling efektif yaitu dengan berolahraga secara teratur, tidur cukup, mungkin sekitar 7-8 jam, mengurangi penggunaan gadget yang berlebihan. Nah, terus studi kasus yang terakhir
Baik, untuk selanjutnya yaitu faktor apa yang paling sering menyebabkan gangguan untuk yang pertama ya, faktor apa yang paling sering menyebabkan gangguan pernapasan di lingkunganmu? Jawabannya yaitu di lingkungan kami, faktor yang paling sering menyebabkan gangguan pernapasan adalah asap rokok dan polusi udara dari kendaraan bermotor, terutama di daerah jalan raya yang padat. Yang kedua, di antara kebiasaan berikut, mana yang paling berisiko terhadap paru-paru? Ada merokok, polusi udara, atau kurang olahraga? Jawabannya itu yang paling beresiko adalah merokok, karena asap rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia berbahaya yang dapat merusak alveolus, menyebabkan kanker paru-paru, bronkitis, dan emfisema. Dampaknya langsung dan jangka panjang. Untuk yang ketiga, yaitu langkah pencegahan apa yang menurut kalian paling efektif diterapkan di sekolah? Jawabannya yaitu langkah yang paling efektif adalah penerapan kawasan bebas asap rokok, penyediaan ruang hijau, dan olahraga rutin setiap minggu agar udara tetap bersih dan paru-paru siswa lebih sehat. Sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Bapak Harrison. Ya, bagus sekali presentasi dari kelompok 2. Tadi kelompok 2 kayak menyebutkan bahwa olahraga teratur itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, jadi dengan olahraga kita dapat meningkatkan kapasitas vital paru-paru yang hal itu terjadi karena dengan olahraga alveolus akan terlatih untuk memaksimalkan pertukaran gas. Oke, jadi sekarang ada yang mau secara sukarela berbagi pendapat tentang apa yang mereka pelajari hari ini, dan siapa yang bersedia menyampaikan refleksi hari ini? Silakan Bu Kami. Kak, saya. Oke, Sabina, silakan. Oke Pak, baik. Jadi refleksi yang saya dapat dari pelajaran hari ini adalah saya itu jadi tahu kalau ternyata itu banyak sekali gangguan pernafasan itu muncul karena hal-hal sepele yang ada di sekitar kita, Pak. Misalnya tadi kayak apa namanya? Kayak dari orang-orang yang merokok kayak gitu loh Pak, kan di sekitar kita itu banyak, kadang tuh orang tuh nggak sadar kalau rokok mereka itu bahaya buat orang yang lain, buat orang di sekitar mereka. Terus kemudian kayak kita misal nggak rutin membersihkan rumah kan airnya jadi jadi kan hidup yang lebih sehat. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh kelompoknya Selina tadi, yaitu dengan olahraga yang teratur. Gitu, Pak. Iya, terima kasih untuk refleksi yang luar biasa dari Sabina. Oke, karena sekarang waktunya untuk kuis refleksi, kuis evaluasi maksudnya. Anak-anak bisa mengisi kuis evaluasi di Google Classroom yang telah Bapak sediakan. Bapak beri waktu berapa ya? 10 menit, 5 menit cukup mungkin. 5 menit atau 10 menit ya? Udah 10 menit aja. Cukup? Cukup, Pak. Ya, silahkan dikerjakan dulu.
Pak, saya sudah selesai. Oke, gimana? Udah selesai mengerjakannya? Saya sudah selesai, Pak. Iya, terima kasih Sabina. Jadi hari ini kita sudah belajar struktur dan fungsi organ pernafasan, kemudian gangguan yang disebabkan oleh gaya hidup, serta langkah pencegahannya. Kalian luar biasa aktif. Sedikit motivasi dari Bapak, jagalah paru-paru kalian, bernapas itu gratis, sampai paru-paru kita rusak. Mulai hari ini jadilah generasi yang sadar akan kesehatan. Sekian pembelajaran dari Bapak. Sebelum saya akhiri, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas kerja keras kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.